Baik, saya akan melanjutkan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 7 mengenai macam-macam jaringan parenkim. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Sudira Harefa. Nah, macam-macam dari parenkim ini berdasarkan fungsi terbagi dari 4. Yang pertama, parenkim asimilasi, yang kedua parenkim penimbun, yang ketiga parenkim air, dan yang keempat parenkim udara. Nah, satu persatu kita bahas macam-macam dan fungsi parenkim tersebut. Yang pertama, parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi ini merupakan parenkim yang membuat zat makanan bagi tumbuhan yang diproses dari fotosintesis di daun. Biasanya terletak di bagian tepi suatu organ, misalnya pada daun, batang yang berwarna hijau dan buah. Di dalam selnya terdapat kloroplast yang berperan penting sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, parenkim penimbun, yaitu sel parenkim ini dapat menyimpan cadangan makanan yang berbeda berupa larutan di dalam vakuola, bentuk partikel padat, misalnya pada emperur, batang, umbul akar, umbil lapis, akar rimpang, atau rizoma, dan biji. Di dalam sel-selnya terdapat cadangan makanan yang berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Parenkim penimbun berfungsi dalam menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan berupa hasil fotosintesis seperti protein, aluminium, gula, tepung, dan lemak. Kemudian yang ketiga, parenkim air, yaitu terdiri sel parenkim yang mampu menyimpan air. Ini umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau korofit, tumbuhan epifit, dan tumbuhan sukulen. Parenkim air ini berfungsi sebagai tempat menyimpan air pada tumbuhan korofit atau epifit atau sedikit air untuk menghadapi kemarau, misalnya pada tumbuhan kaktus dan lidah buaya. Kemudian yang terakhir adalah parenkim udara atau aerenkim, yaitu jaringan parenkim yang mampu menyimpan udara karena mempunyai daun tumbuhan hidrofit. Parenkim udara tersebut sebagai aerenkim bertugas menyimpan udara dalam kantung besarnya terdiri dari sel gabus dengan rongga yang besar, sehingga membantu menjaga kelebihan air pada tumbuhan dengan habitat perairan. Ruang antar selnya besar. Sel-selnya penyusunnya bulat sebagai alat penampung di dalam air. Misalnya parenkim pada tangkai daun tumbuhan eceng gondok. Kemudian berdasarkan bentuk parenkim ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, parenkim pagar atau palisade. Kemudian parenkim bunga karang atau jaringan spon. Kemudian parenkim bintang. Kemudian parenkim lipatan. Dan yang terakhir yaitu parenkim pengangkut. Nah, satu persatu kita bahas, yaitu parenkim pagar atau palisade. Merupakan tempat fotosintesis yang utama dan sel-sel yang memajang terdapat di daun tepat di bawah jaringan epidermis karena banyak mengandung klorofil daripada jaringan lainnya. Dengan bentuk bulat memanjang atau lonjong yang berjajar seperti tiang atau pagar, dan dalam parenkim palisade ini terdapat sel klorofil atau zat hijau daun. Parenkim pagar ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kemudian yang kedua, parenkim bunga karang atau jaringan spon merupakan lapisan sel-sel yang tidak teratur, banyak rongga udara dan berada di bawah lapisan jaringan tiang. Pada bunga karang terdapat klorofil dalam jumlah kecil atau tidak seperti palisade. Bunga karang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan juga sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Kemudian parenkim bintang. Parenkim bintang ini dinamakan sebagai bentuknya yang menyerupai bintang karena bersegi 5 menjutai atau lebih. Kemudian parenkim lipatan. Terdapat pada pinus dan padi dengan bentuknya berlipat ke arah dan serta banyak mengandung kloroplast. Kemudian yang terakhir adalah parenkim pengangkut. Merupakan sel-sel penyusunan berbentuk memanjang menurut arah pengangkutnya.
umumnya terdapat pada batang. Bekas vaskular terdiri atas xilem dan floem. Xilem memiliki fungsi sebagai pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, sedangkan floem bertugas dalam mengangkut hasil fotosintesis dari daun tumbuhan. Demikian akan dilanjutkan oleh teman kami.